Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Mulyatin dari Prodi PBSI kelas A semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu narasumber atau pegawai yang bekerja di toko mahkota Dompu. Adapun tujuan wawancara yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ibu Leni Merlina MPD Berbicara Kreatif. Dan untuk mengetahui beberapa informasi tentang mekanisme kerja, pengalaman yang didapat saat menjadi pegawai, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang bersedia untuk diwawancara. Sebelum saya memberikan pertanyaan-pertanyaan inti, saya persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miranda Cahya Firdaus, usia 19 tahun, alamat Desa Matua, Dusun Selaparan. Sekarang saya mahasiswa di STKIP Yapis Dompu, Prodi PGSD kelas 1A. Baik, pertanyaan kedua, sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. Adapun kelebihan dan kelemahan saya pada bidang pemasaran, yaitu yang pertama ada kelebihan. Yang pertama yaitu kelebihan berkomunikasi dan teliti. Dan yang kedua, saya memiliki jiwa pelayanan yang bagus. Dan adapun kelemahan saya, yang pertama yaitu saya belum memiliki pengalaman kerja. Oke, pertanyaan ketiga, kenapa pengen jadi penjaga toko, nggak sayang kuliahnya? Yang pertama, alasan saya kenapa saya memilih untuk bekerja sambil kuliah yaitu menjaga toko. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga. Soal terkait dengan masalah kuliah, ada beberapa masalah yang saya alami selama bekerja sambil kuliah, yaitu tugas menumpuk. Karena kan saya belum bisa memanage waktu, yaitu baik dari pergi kuliah terus bekerja. Jadi tugas-tugas yang dosen-dosen berikan itu lumayan menumpuk. Itulah kelemahan yang saya rasakan pada saat ini. Dan adapun keuntungannya, saya sekarang di umur saya yang sekarang bisa bekerja sambil kuliah, yaitu dapat memenuhi kebutuhan sendiri, terus membantu kebutuhan orang tua dan lain-lain. Ya, terima kasih. Pertanyaan keempat, kamu lebih senang kerja sendiri atau kelompok? Apa alasan Anda? Kalau saya lebih senang bekerja berkelompok, karena dengan bekerja kelompok kita bisa sama-sama mengerjakan sesuatu dengan senang, terus bisa mempercepat pekerjaan. Jadi kita dengan berkelompok bisa membagi-bagi pekerjaan agar pekerjaan dapat lebih mudah dikerjakan. Ya. Pertanyaan kelima, coba ceritakan, adakah pengalaman cara menghadapi pelanggan yang marah-marah? Saya pernah pada suatu waktu mendapatkan pelanggan yang seperti itu. Beliau membeli satu baju di toko kami, terus beliau ngoceh-ngoceh dan marah-marah kepada pegawai yang ada di toko. Dia bilang bajunya kurang inilah, kurang itulah. Jadi kami sikap yang dapat kami ambil yaitu dengan cara kita harus mendengarkan terlebih dahulu konsumen yang marah-marah, mendengarkan, karena konsumen itu karena orang yang marah lebih senang didengarkan. Yeah. Jadi setelah amarahnya reda, baru kita jelaskan bagaimana solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Baik itu pegawai atau pemilik toko yang ganti rugi, atau bisa juga Pertanyaan ke-6, berapa gaji yang diberikan toko mahkota ini? Apakah cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari? Bisa langsung dijelaskan di sini Iya, langsung gajinya? aja. Baik, terima kasih. Nominal gaji yang diberikan oleh toko tersebut sebesar 600.000 per bulan. Jadi menurut saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sudah lebih dari cukup, asalkan kita pandai-pandai Mencukupi. menghemat. Oh iya. Pertanyaan ketujuh, apa motivasi kerja Anda? Motivasi kerja saya yang pertama itu untuk orang tua, terus yang kedua untuk pribadi saya. Kenapa untuk orang tua? Karena dapat membantu keuangan orang tua, dapat membantu beban orang tua. Jadi orang tua lebih bisa rileks dan tidak terbebani oleh biaya sekolah. Dan untuk pribadi saya dapat membeli barang-barang yang saya inginkan dengan hasil kerja sendiri dan dapat membiayai kuliah dengan hasil kerja tersebut. Ya. Pertanyaan ke-8, bagaimana jika toko mengalami kerugian? Apakah kerugian ditanggung karyawan dan atau bos, atau hanya bos yang akan menanggung kerugian tersebut? Kalau khusus pada toko mahkota, sebelumnya kami kan sudah melakukan kontrak kerja. Jadi di situ pegawai dan bos sudah menyepakati baik itu kerugian maupun keuntungan yang didapatkan. Jadi kerugian jika ada kerugian di toko kami yang akan menanggung kerugian tersebut adalah pemilik toko tersebut, karena itu sudah termasuk di perjanjian kontrak kerja. Pertanyaan ke-9, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk melamar menjadi pegawai di toko mahkota? Yang pastinya ya teman-teman, yang pertama itu ada surat lamaran. Nah, surat lamaran kerja, terus berpakaian rapi, terus bersih, disiplin. Itulah beberapa syarat untuk bisa masuk ke bekerja dan bergabung di toko kami. Untuk pertanyaan terakhir, apa kesan-kesan Anda saat bekerja di toko mahkota? Ya baik, terima kasih. Pertanyaan terakhirnya, adapun kesan dan pesan saya untuk toko mahkota yaitu kesannya yaitu senang bisa melayani pembeli dan pelanggan yang baik dan ramah maupun yang amarah. Dan pesan saya untuk toko mahkota yaitu semoga sukses dan jaya selalu. Amin. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Sekian dari wawancara saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Titi Mulyatin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.